Halo, perkenalkan nama saya Adita Kasiwi, mahasiswa Informatika semester 6 dengan NIM 23EO10021. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya untuk mata kuliah Information Retrieval yang berjudul Random Search. Kita mulai dari lingkungan pengembangan di VS Code. Proyek ini dibangun menggunakan teknologi web dasar yaitu HTML, CSS, dan juga vanilla JavaScript murni tanpa menggunakan bantuan framework eksternal. Di dalam file data terdapat data master dasar mengenai aktivitas Ranjun. Namun, untuk menguji performa dan ketahanan sistem pada skala data menengah, saya mengimplementasikan fungsi generator otomatis bernama Generate Ribuan Dataset. Fungsi ini melakukan perulangan secara masif hingga berhasil menghasilkan 1000 dokumen berita secara instan yang terbagi ke dalam 7 kategori utama. Selanjutnya, mari kita bedah file app yang menjadi otak dari sistem pencarian ini. Alur kerja algoritma information retrieval di sini mencakup 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu tokenisasi dan juga preprocessing. Dokumen dan query input akan dipecah menjadi kata-kata tunggal, kemudian dibersihkan dari tanda baca serta disaring dari kata umum. Yang kedua yaitu time frekuensi, yaitu menghitung frekuensi kemunculan kata kunci di dalam setiap dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu inverse document frequency atau IDF, yaitu menghitung bobot keunikan kata di seluruh korpus menggunakan rumus matematika log 10 dalam kurung n per df dengan total data n yaitu 1000. Kemudian yang keempat yaitu vektorisasi, menyusun nilai pembobotan matematika hasil kali TF dan IDF ke dalam bentuk matriks vektor. Kemudian yang kelima yaitu Gaussian similarity, yaitu melakukan perkalian skalar antara vektor query pengguna dengan vektor dokumen untuk mengukur sudut kemiripan, lalu mengurutkan hasilnya dari skor yang tertinggi ke terendah secara menurun. Nah, seluruh kode sumber yang telah kita ulas di VS Code tadi telah saya simpan dan juga amankan ke dalam repositori GitHub publik saya. Bisa dilihat ini adalah alamat repositori GitHub publik saya. Bisa kita tetap periksa di sini bahwa file dataset GitHub itu sudah sinkron 100% dengan versi lokal di laptop saya. Kode ini berhasil terkirim melalui terminal Git menggunakan perintah git push origin main, sehingga seluruh dataset 1000 dokumen itu sudah terekam sepenuhnya di internet. Kemudian, melalui metode continuous development, repository GitHub tadi saya hubungkan ke cloud hosting vehicle, sehingga aplikasi kini live di dalam alamat ini. Nah, di halaman utama, statistik menunjukkan bahwa indeks dinamis itu telah membaca 1000 total dokumen dengan 7 kategori berita. Sekarang mari kita lakukan pengujian fungsionalitas dan juga analisis sistem pencarian. Pengujian yang pertama, saya mengetik kata kunci Ranjun hiatus. Hasilnya, sistem berhasil memunculkan dokumen yang relevan. Namun, bisa kita lihat bahwa kalimat judul dan juga isi berita yang muncul di setiap edisi itu terlihat sama atau identik semua. Secara ilmiah, ini bukanlah sebuah error. Kejadian ini merupakan efek samping dari fungsi data generator otomatis kita sebelumnya yang mengolah 1000 data dokumen dari variasi data dasar yang terbatas. Ritma TF, IDF, dan Gaussian similarity pada web ini bekerja dengan sangat jujur dan juga presisi, karena mereka itu mendeteksi struktur kata dari dokumen-dokumen tersebut 100% identik dengan kata kunci. Sistem memberikan skor matematika yang sangat besar, yaitu dalam kasus ini sebesar. Selanjutnya, mari kita uji batasan logika sistem. Di sini saya mengaktifkan filter kategori fashion, lalu memasukkan kata kunci kombinasi huruf besar dan kecil secara bercampuran, yaitu Ranjun hiatus. Hasilnya, sistem akan memunculkan keterangan tidak ada berita yang cocok dengan kata kunci Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada dua alasan teknis yang mendasarinya. Yang pertama, yaitu terjadinya bentuk klaster kategori. Topik mengenai hiatus secara faktual itu hanya ada pada kelompok data berlabel kesehatan saja, bukan pada topik mengenai fashion. Karena sistem hanya menyisir cluster fashion, maka tidak ada kecocokan kata kunci. Yang kedua, hal ini mendominasikan batasan pada fungsi preprocessing aplikasi saya. Kombinasi huruf besar kecil campuran pada query input belum terkonvensi secara sempurna menjadi low cars sebelum dihitung ke dalam matriks TF-IDF.
Karena data pada indeks utama ditulis dengan huruf kecil, kata region dan hiatus ini dibaca sebagai token asing yang berbeda oleh sistem, sehingga akan menghasilkan nilai quotient similarity 0. Dari serangkaian pengujian dan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek aplikasi Region Search ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh pilar utama dari konsep information retrieval. Algoritma mampu bekerja secara responsif, cepat, dan juga akurat dalam mengelompokkan serta meranking dokumen berdasarkan kedekatan vektor matematika. Demikian presentasi dan demonstrasi proyek tugas akhir information retrieval ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.